Tuh. Baik, selamat datang pada babak final kompetisi debat mahasiswa Indonesia 2022. Di sini saya sebagai perwakilan dari Education Score ingin memperkenalkan juri-juri mana yang akan bertugas pada ronde final kali ini. Jadi langsung saja kita mulai. Juri pertama yang bertugas adalah Arif Burhanuddin dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah Dewan Juri Inti dari Lomba Debat Bahasa Indonesia pada tahun 2021, serta menjadi juri undangan pada Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2018, 2019, 2020, serta kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2021 dan 2022. Kemudian juri kedua adalah Citra Dewi Hernia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah Dewan Juri Inti dari Lomba Debat Bahasa Indonesia 2021, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021, kemudian AMSA Debate Tadulako, Smaneva, News SMA 2 Bengkulu, dan Nasioner Open Universitas Bengkulu. Kemudian beliau juga menjadi pembicara terbaik ketiga dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2019. Selanjutnya menjadi Best Speaker dari NID UMY 2019, UNY-DEC Debat Bahasa Indonesia Nasional 2019, serta menjadi Grand Finalist pada ICOM UPN Debate 2019 dan Second Runner-Up dari Smartco Debate Open 2020. Juri selanjutnya adalah Dimas Rizky Mulia dari Universitas Brawijaya. Beliau merupakan breaking judge dari NUDC 2020, JOVET 2020, dan Novet 2020, serta menjadi invited adjudicator pada ALSA ICOM UI 2021 dan 2022, TAJUS 2022, HSDC 2020, Hong Kong Online WSDC 2, serta Newbies UI 2020. Kemudian juga menjadi top 10 Best Speaker pada English Olympic Pen UP 2022, DFDO 2020, SODO 2020, dan WFEST 2020. Kemudian juga menjadi finalis dari Argument Open 2021, ANDO 2020, DFDO 2020, dan TAJUS 2020. Juga menjadi Core Education Panel pada Brawijaya English Tournament 2021, Medicine 2021 dan 2022, serta UBDC 2022. Juri selanjutnya adalah Kyle Dillon Ezra dari IPB. Beliau merupakan invited adjudicator dari ASEAN English Olympic 2022, National Polytechnic English Olympic, dan National Health Polytechnic English Olympic 2022, Lomba Debat Bahasa Indonesia 2021, Indonesian Transportation English Olympic 2021, dan juga Dewan Juri Inti Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021. Selanjutnya adalah Krisantos Danu dari Sanata Dharma. Dia merupakan champion dari Lovecom 2021, IDO 2021, kemudian juga menjadi semifinalis dari AEO 2022, Uhuru Worlds 2021 pada kategori ESL, IDS 2021, dan English Parade 2021. Juga menjadi quarter finalis pada NUDC 2021, Novet 2021, USU Open 2021, dan AUI 2021, serta menjadi co-third best judge di IFED 2022. Juga menjadi invited judge pada CJKC 2021, Denawa 2022, Nuesco 2022, PFC 2021, IPP BMM 2021, LDP 2021, dan Pajajaran Open 2021. Kemudian juri selanjutnya adalah Luciana Gusprima dari Universitas Diponegoro. Itu merupakan juri undangan pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia 2021, Lomba Debat Bahasa Indonesia 2021, serta menjadi runner-up dan pembicara terbaik ke-7 pada kompetisi debat mahasiswa 2020. Juga menjadi semifinalis dari Pajajaran Debate Open 2021. Selanjutnya adalah juri Muhammad Akbar Walena dari Hasanuddin. Beliau merupakan juri Grand Final dari Power Cup 2011, IFA 2012, IFA 2013,
JOVAT 2013, LDBI 2019, IVET 2015 kategori novice, dan juga NOVAT 2021 pada kategori novice. Beliau juga menjadi juri undangan pada IVET 2020, IVET 2021, NUDC 2020, LDBI 2020, dan LDBI 2021. Juga menjadi champion dari Hasanuddin British Parliamentary pada tahun 2019 dan Cultural Fest pada tahun 2019. Juga menjadi juri pada ABP 2019, Australs 2020, dan WUDC 2022. Juri selanjutnya yang akan kami perkenalkan adalah Randy Utomo dari Universitas Presiden. Dia merupakan champion dan second overall best speaker pada The 11 Format Lahore Debate Open 2021 di Pakistan, juga menjadi bronze grand finalist dan fourth EFL best speaker pada Nijmegen Debate Open 2020 di Netherlands, juga menjadi breaking judge pada Eurasian Schools Debating Championship 2022, breaking judge pada Western Spring Debate Tournament 2022 di Kanada, juga menjadi overall best judge pada Batagelian Open 2021. Beliau juga menjadi core education panel pada ALSA 2021, IFA 2022, Purpose UPH 2022, Argumentum Pro Arms 2022, BDRT 2021, IDO 2021, Argumentum Open 2021, dan IDEA 2021. Selanjutnya, kami memperkenalkan ketua juri pada babak final ini adalah Kezia Asensio dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan ESL quarter finalist dari Belgrade WUDC 2022, Open quarter finalist dari Shanghai Sido Hanoi ABP 2021, juga menjadi EFL semifinalist dari Korea WUDC 2021, dan menjadi champion final best speaker, juga third best speaker dari IFET 2022. Beliau juga menjadi best speaker dan Roderick Sibarani Trophy Awardee pada NUDC 2021, juga menjadi grand finalist pada SDO 2022, NOVAT 2021, Argumentum Open 2021, Atma Open 2021, GDO 2021, dan AOI 2021. Juga menjadi core education panel pada Founders Trophy 2021, ALSA IKOM UI 2021. Itulah juri pada babak final ini. Selanjutnya untuk melaju ke perdebatan, saya berikan waktu kembali kepada ketua juri untuk mengambil alih ronde kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fofon. Dan selanjutnya untuk debat pada hari ini memastikan bahwa semua tim telah hadir dan siap. Apakah tim pemerintah sudah hadir dan lengkap? Sudah, Kak. Oposisi pemerintah hadir dan lengkap. Udah, Kak. Pemerintah penutup hadir dan lengkap. Pemerintah pembuka Pemerintah pembuka hadir, Kak. Baik, oposisi penutup hadir dan lengkap. Oposisi penutup hadir. Baik, terima kasih. Terus, pastikan saja bahwa semua juri sudah hadir dan bisa mendengarkan. Hadir. Ini Pak. Sebentar, Sutra. UGM ambil speaker karena hujan deras jadi hasil. Baik, ini Yap. lanjut. Juga Citra. Lanjut aja buat jaga sih. Oke. Gimana? Halo, di sini hadir. Oh ya, thank you Kak Kyle. Hadir. Oke, terus Hadir. harus ya. Hadir, Kak. Baik, Dik Akbar, Ya, hadir. Karen. Yap, hadir. Oke, kalau gitu kita menunggu aja untuk tim yang sedang konfirmasi misalnya telah kembali atau telah mendapatkan koneksi yang lebih baik. Permisi Kak. Ya, Kak untuk tim owner
pembicara kedua saya ada masalah device. Ini lagi mau masuk lagi ke Zoom. Baik, ditunggu mohon informasikan sesegera mungkin dia sudah kembali. Siap. Permisi Kak, dari UNAR sudah jelas. Baik, thank you. Tim UNER UGM sudah selamat pagi. Maaf, boleh diulang? Maaf, apakah di pihak juri-juri lain terdengar dengan jelas barusan karena Nggak terdengar dengan jelas juga. Kecil dan keresek-keresek. UGM sudah aman. Halo? UGM sudah aman. baik terdengar dengan jelas. Terima kasih. Kalau gitu tanpa mengulangi lama, silakan pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka waktunya. Cek, apakah suara saya kedengaran nggak? Kalau boleh dibuka, karena terdengar putus-putus. Cek, apakah sekarang kedengaran? Jelas ya? Terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, baik Kak. Izin sebelum saya mulai pidato saya, karena ini ronde terakhir atau ronde final, mungkin sedikit ucapan terima kasih. Pertama ini pertama bagi saya ikut kompetisi debat dan saya juga selaku junior. Saya berterima kasih pertama kepada klub debat UMSU yaitu UDS atau UMSU Debating Society yang membimbing saya dari awal sampai di titik ini, terutama terkhusus kepada coach saya yaitu Bang Raffi atau biasa dipanggil Bro Raffi serta seluruh senior yang selalu ngasih support. Yang kedua juga tidak kalah penting yaitu partner saya Bang Vicky selaku senior saya yang sampai saat ini mendampingi saya bahkan sampai mengantarkan saya di titik final ini, itu sangat berharga. Dan yang terakhir juga ini tidak kalah pentingnya doa mama saya yang setiap hari nge-WhatsApp setiap ronde bilang semangat, jangan lupa baca bismillah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi faktor-faktor pendukung kenapa saya berada di final ini. Oleh karena itu pantas bagi saya untuk berterima kasih. Yang mungkin ini tidak terlalu penting bagi sebagian orang, tapi bagi saya ini sangat berarti. Ya, tanpa berlama-lama, saya akan langsung mulai aja, takut nanti tiba-tiba udah 7 menit pula kan. Oke. Untuk interupsi, bisa langsung unmute saja. Ya, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Dalam konteks debat ini kita melihat bahwasanya orang-orang yang mendominasi kekuasaan dalam bergaya elit ataupun bergaya kemewahan itu adalah orang-orang yang memiliki kecukupan kapital. Mereka telah terpenuhi kapital mereka untuk hal-hal yang mendasar, untuk pendidikan mereka, untuk makanan mereka, untuk rumah mereka dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat. Sehingga soal fashion, soal bergaya elit ataupun kemewahan dalam kehidupan mereka ini adalah menjadi hal yang sangat sekunder bagi mereka dan mereka mampu
mampu untuk melakukan tersebut dan mereka mendominasi itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kemampuan ini tidak salah bagi mereka untuk menunjukkan kepada publik Dewan Juri yang terhormat. Namun lebih lanjut, mari kita lihat frame yang kedua. Tren ini muncul bahwasanya orang-orang yang menengah bawah mereka berupaya mengadakan counterbalance kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ini, upaya agar mereka terlihat sama dengan seperti anak-anak seperti Bonge dan kawan-kawan, agar terlihat sama dengan Atta Halilintar. Padahal kesamaan yang mereka inginkan itu adalah kesamaan yang sangat tidak rasional karena mereka memiliki perbedaan starting point, which is orang-orang yang berada di menengah ke atas ini adalah orang-orang yang privilege, for example, ataupun mereka yang punya kapital cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya mereka-mereka ini orang-orang yang menengah kelas ke bawah ini adalah orang-orang yang pada akhir memaksakan untuk membeli barang branded ataupun thrifting dengan uang-uang yang mereka harus gunakan untuk lebih prioritas kepada hal-hal yang mendasar. Stance kami menyusuli subversi budaya urban ini Dewan Juri Terhormat. Kenapa? Karena kita lihat konteks orang-orang budaya yang terjebak dalam budaya urban ini adalah kebanyakan dari mereka itu adalah anak-anak remaja, bukan? Di mana mereka dalam pencarian jati diri, mereka harus mana prioritas yang harus mereka lakukan di masa remaja ini, harus mereka habiskan Dewan Juri yang Terhormat. Yang membentuk mereka budaya urban ini, upaya untuk mengcounterbalance gaya kemewahan dari orang-orang menengah ke atas, pada akhirnya memvalidasi mereka untuk melakukan hal-hal yang irasional yang akan saya jelaskan di argumen saya nanti. Mereka akan membentuk ini menjadi sebuah standar sosial bahkan antar sesama mereka Dewan Juri Terhormat. Pada akhirnya mereka akan dituntut untuk menjadi orang yang memiliki karakteristik consumer Dewan Juri Terhormat. Mereka akan lebih kepada cenderung pada consumerism. Mereka akan berupaya bagaimana caranya membeli ini, berupaya bagaimana caranya mendapatkan merek baju ini dan lain sebagainya Dewan Juri Terhormat. Pada akhirnya kolektif standar ini membuat semua orang yang terlibat di budaya urban ini harus mengikutinya, bahkan tidak harus semahal itu, tapi mau tidak mau mereka harus mengikutinya karena budaya ini pada akhirnya kalau kita support tidak kita sesalin, ini akan membentuk mindset mereka harus mengglorifikasinya, bukan? Pada akhirnya terlepas mereka suka atau tidak suka, ketika tren itu ada, tren harus diikutin Dewan Juri Terhormat. Apalagi mereka karakteristik anak-anak remaja yang masih mencari jati diri, mereka tidak ingin terkucilkan, mereka tidak ingin merasa tersudutkan, maka mereka harus ikut ini Dewan Juri Terhormat. Kami mau orang-orang seperti ini, budaya yang menengah ke bawah ini adalah orang-orang minimalis yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai kelas menengah ke bawah, tidak mementingkan fashion. Kalaupun mereka pentingkan fashion, tidak perlu dengan adanya upaya mengcounterbalance fashion orang-orang yang berada di garis elit ataupun orang-orang gaya kemewahan Dewan Juri Terhormat. Oleh karena itu saya akan menjelaskan kenapa subversi budaya urban ini sangat buruk dan harus kita sesali. Mari kita lihat subversi budaya urban ini membentuk mindset yang sangat tidak realistis kepada orang-orang seperti ini Dewan Juri Terhormat. Ini dilakukan oleh orang-orang yang pada akhirnya tak punya kemampuan untuk sedari awal untuk mengcounter fashion yang ada orang-orang menengah ke atas, bukan? Seperti contohnya bagaimana orang-orang di Citayam Fashion Week mereka bergaya dengan fashion mereka seolah-olah mereka agar terlihat sama dengan orang-orang yang misalnya kayak di orang-orang Baim Wong dan lain sebagainya. Kami rasa ketika mereka berupaya untuk mengcounter itu bukan pasar mereka, karena yang mereka lakukan itu adalah memang tidak dikredit oleh publik secara formal misalnya, sehingga exposure mereka itu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang elit ini. Pada akhirnya ketidakrealistisan mereka ini membuat persaingan antar mereka Dewan Juri Terhormat. Secara kapital mereka sudah kalah dengan orang-orang yang menengah atas. Bahkan sesama mereka sendiri ini membuat saingan untuk membentuk ekspresi mereka dengan membuat dunia sendiri misalnya. Kenapa ini tetap buruk untuk mengekspresikan bahkan hanya untuk sesama mereka? Satu, interest mereka ketika ingin terlihat sama bukan di mata publik itu tidak tercapai sedari awal Dewan Terhormat. Namun yang kedua, ini membuat mereka pada akhirnya tidak mau berhenti untuk berhenti membeli barang-barang Selatopi ataupun barang branded kayak Erigo yang harganya mahal. Mereka tidak mau berhenti ketika ada keterbatasan mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka harus mendapatkan itu. Akhirnya mereka bekerja, seperti ada kasus kayak beberapa anak Citayam Fashion Week, mereka bekerja di Dorsmer ataupun bekerja di tempat
beberapa tempat mereka tabung untuk membeli baju-baju yang agar mereka tampilkan di zebra cross tersebut. Dan pada akhirnya ini adalah keputusan yang irasional. Kenapa? Brand-brand yang harus mereka pakai pasti adalah brand yang mahal, bukan? Mereka akan berusaha mengumpulkan duit untuk membeli barang mahal tersebut. Tapi yang kedua, mereka akhirnya berupaya gimana caranya untuk membeli topi ataupun celana yang mungkin thrifting ataupun monja. Ini menghabiskan waktu mereka untuk menjadi orang-orang yang consumer, Dewan Rahmat. Ini sangat buruk ketika keadaan mereka adalah orang-orang yang sangat terlimitasi secara ekonomi misalnya. Mereka sangat terlimitasi dalam estimasi waktu. Kenapa? Pada akhirnya banyak mereka yang tidak sekolah, mereka harus memperdulikan budaya ini. Mereka sangat yakin bahwasanya mereka bisa bersaing dengan para elit ataupun orang-orang yang bergaya dengan mewah. Ini sangat buruk karena mereka tidak menjadi realistis. Namun lebih lanjut lagi, karena budaya ini pada akhirnya menjadi tekanan antar sesama mereka, ini menjadi standar mereka untuk mereka ikutin. Worst-nya adalah ketika kita menyesal ini, mungkin banyak di antara mereka pada akhirnya, ini di oposisi akan mengatakan ini tidak akan bisa membuat mereka mengekspresikan apa perasaan mereka. Ketika orang-orang elit mampu bergaya dengan keterbatasan mereka, pada akhirnya mereka tidak mampu mengikuti, maka mereka mengikuti dunia tersebut. Kami rasa tidak apa-apa ketika ekspresi mereka terbatas. Mereka harus tahu apa yang harus mereka fokuskan adalah hal-hal primer yang mana ini lebih jauh mereka butuhkan, seperti pendidikan ataupun ekonomi keluarganya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena fashion ini hal yang sekunder yang mempengaruhi kebutuhan dasar kamu. Namun lebih lanjut, ketika mereka ingin berfashion cukup dengan gaya minimalis atau dengan gaya-gaya yang mereka mampu secara subjektif dan terutama tanpa adanya budaya yang membentuk mereka untuk menyatukan collective power agar mereka bisa menyaingi. Karena pada akhirnya mereka harus kayak ada tren bahwasanya berapa outfit lo dan lain sebagainya. Ini sangat buruk, ini membuat mereka terkucilkan. Kita harus sesali agar mereka bergaya minimalis, mereka akan stoik, mereka akan bahagia ketika mereka mampu memprioritaskan kemana uang mereka harus mereka habiskan tanpa harus menghabiskan kemampuan mereka untuk berfashion, di mana ini bukan hal yang penting bagi mereka. Dan bangga membuka kasus. Terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka pidatonya. Untuk membuka kasus dari tim oposisi pembuka, dipersilakan pembicara pertama. Hai, maaf, sebentar saya akan mempersiapkan dulu timer dan mikrofon. 30 detik. Hai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. UI di chatbox. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mari kita respon apa yang terjadi pada uji. Mereka tidak pernah menjelaskan setup dengan clear bagaimana ini disesalkan dan perlu adanya penekanan mengenai subversi budaya itu tersendiri. Tapi mari kita respon. Yang pertama, tren ini muncul berupaya mengatakan sebagai counterbalance terlihat sama tapi terlihat memaksakan karena mereka mengorbankan hal yang mendasar. Tapi tidak ada analisa prerequisite mengapa semua orang dari kelas menengah ini akan seirasional itu, karena pada akhirnya mereka juga paham bagaimana membagi prioritasnya yang didahulukan, even if mereka rela kehabisan uang untuk thrift dan lain sebagainya. Itu berwujud pada rasa kepuasan mereka dan kebahagiaan mereka tersendiri ketika sebagai keputusan yang subjektif dan ada haknya. Lalu apa permasalahannya? Ketika mereka sudah mengerti konsekuensi dan ingin mengambil keputusan itu sendiri. Toh pada akhirnya jika ada hal harmnya yang akan rising, mereka akan mengerti karena ada evaluasi, karena mereka sadar ketika mereka melakukan ini maka ada hal yang tidak baik juga. Itulah mengapa pada akhirnya ini akan mendorong mereka berprogres menjadi lebih baik
untuk memaintaining hidup yang lebih baik. Karena jika Anda mengatakan ini buruk untuk mentality dan lain sebagainya, ada atau tidaknya hal seperti ini sangat banyak sekali faktor indikator yang mempengaruhi mentality dari lingkungan, pertemanan, dan lain sebagainya, bukan dewan juri. Jadi ini bukan alasan menjadi sesuatu hal yang membuat mentality itu buruk. Dan mengenai masalah consumer dan lain sebagainya itu tidak benar. Mereka bertemu banyak kalangan yang akan membuka jalan pikiran mereka, bukan? Dan mereka akan ada kesempatan untuk belajar, bahkan mendapatkan relasi dan kesempatan kerja. Bukan misal seperti JJ yang sedang viral dan lain sebagainya. Tidak ada prerequisite di sisi mereka yang harus memiliki barang branded. Karena maksudnya di sini adalah mereka berhak menggunakan brand apapun dan pakaian seperti apapun meskipun itu terlihat murahan, karena ini bentuk ekspresif dari seni tersebut. Itulah mengapa tempat ini sangat bagus untuk menjadi pewadahan mereka agar lebih berkembang, berproses dan bertemu hal yang lebih baru lagi dan akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Tapi yang kedua, apa alternatifnya di sisi mereka agar mendapatkan kesempatan dan berprogres di sisi government? Maka CJ juga harus menjelaskan dan menekankan bagaimana mereka dapat merasakan sebagai kaum elitis, misal meskipun tidak sama, setidaknya ada percobaan dan merasakan yang akan membuat progresivitasan di kalangan mereka dan akan ada mentality yang baik karena mereka sharing dengan orang-orang yang lainnya, kan? Kami tidak percaya dengan seperti rasa konsumtif dan mentality tersebut karena satu, budaya yang mereka kembangkan itu tidak mahal. Justru ini sesuai dengan ekspektasi identitas mereka. Mereka tahu interest mereka apa. Mereka bisa menyamakan dengan kantong dan budget mereka sehingga penyesuaian di status quo itu sudah sangat progresif dan mereka sadar itu. Makanya seperti di CFW, orang-orang dari Citaya menggunakan baju-baju thrifting yang harganya 10.000, 5.000, itu di mix and match karena mereka tahu inilah kebebasan dari seni tanpa ada prerequisite apapun yang harus mereka lakukan menjadi kaum elitis. Tapi yang kedua, ketika orang-orang ini berkumpul dalam sebuah wadah yang sama dan memiliki kesamaan pola hidup mereka yang sama, mereka akan bangga serta bahagia dengan kebebasan ekspresi tersebut. Maka standarisasi yang ada di status quo yang harus keren, mendapatkan branded seperti ini tidak ada lagi karena mereka sadar inilah bentuk dari budaya atau culture dari art itu sendiri. Jiwa-jiwa konsumtif itu akan muncul di sisi OG karena orang-orang memiliki wadah atau tren beragam itu tidak mempresentasikan budaya kelas menengah ke bawah, hanya orang-orang yang memiliki kapital dan lain sebagainya. Itulah kenapa akan menciptakan jiwa FOMO ketika orang-orang yang tidak mengikuti standar itu akan menggunakan juga. Sebagai OO kita menolak menyesali karena kami percaya bahwa hal ini malah sangat baik untuk membuat masyarakat lebih satu, ekspresif dan mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan bakat mereka, interest mereka ketika tidak ada tempat atau pewadahan. Itulah mengapa ini akan mencakup semua spektrum masyarakat untuk mencoba. Dua setup yang akan ada di OO. Mengapa ini harus disesalkan? Karena ini tidak perlu, karena ini sangat baik untuk menjadi step mengengage semua kaum urban yang populasinya lebih sedikit misal di daerah situ. Akhirnya apa? Terciptakan budaya yang merata dan bisa dinikmati semua kalangan. Di status quo sudah sangat progresif dewan juri. Itulah kenapa tidak perlu mengkhawatirkan mereka tercemari dengan hal-hal lain, karena pada akhirnya seperti dunia yang kapitalis ini semua spektrum dapat mengeksplor dan memperlihatkan jati diri mereka, tidak harus mengikuti kaum elitis yang pada akhirnya akan ada semua akses yang dicakup dan tidak perlu takut dengan rasa insecure atau ada kelas sosial manapun yang akan mempengaruhi. Akan ada layers analisa argumen prinsipal yang akan saya jelaskan pada substantif saya. Seni adalah sebuah kebebasan yang mana tidak ada hal yang perlu Anda sematkan dan perlu Anda raih dulu, kan. Semua dapat mencoba dengan kebebasan yang ada. Misal Anda hanya akan memakai fashion yang terlihat murah dalam harga 10.000, 20.000, mungkin itu terlihat tidak eksis pada zaman dahulu, tapi lihat di sisi sekarang, karena mereka ditekankan untuk memberikan ekspresif diri yang tidak perlu dengan budget yang mahal. Itulah kenapa budaya ini
hadir dengan dikaitkan dengan sesuai interest, dengan kesesuaian mereka. Itulah kenapa ketika berbicara mengenai budaya dikaitkan dengan interest atau perkumpulan komunal yang mencakup hal yang digeluti karena ada value itu tersendiri. Tapi mari kita lihat di zaman dulu, budaya urban ini masih tidak seluas itu karena dianggap unik dan hanya orang-orang tertentu saja yang relate dan sadar, yang memiliki ketertarikan, karena tidak semua terbuka jalan pikirannya, karena banyak sekali kelas sosial atau prerequisite yang harus mereka lakukan. Mari Anda bayangkan ketika ada sesuatu budaya seperti Citayam Fashion Week ini, kelompok punk dan lain sebagainya tidak diberi kesempatan, mereka akan sangat sulit akan berprogresif karena pada akhirnya tidak ada ruang untuk mengeksplor dan tidak ada pewadahan yang mengerti dan relate dengan apa yang ingin mereka keluarkan. Karena spektrum masyarakat yang luas seperti mereka butuh adanya kesempatan dan hak untuk melakukan ekspresinya. Inilah kenapa akan mendorong mereka akan menjadi hal yang lebih baik lagi karena mereka bertemu di berbagai spektrum masyarakat dan bisa sharing. Itulah kenapa pada akhirnya akan ada exposure yang lebih luas untuk meraih kapital. Even if tidak semua orang mendapatkan exposure tersebut, pada akhirnya mereka masih oke karena ada pengalaman, ada relasi dan kesempatan yang membuat mereka terdorong dan tidak dihantui dengan rasa ketakutan. Akhirnya apa? Deltanya akan membuat mereka berprogres karena mereka sudah bertemu dengan banyak orang dan bertukar insight. Akhirnya pada di sisi mereka ada prerequisite untuk membuat menjadi lebih baik karena sudah bercampur tangan dan bisa bertukar pikiran, bukan bangga menjadi OO. Terima kasih tim pembicara pertama dari tim oposisi Unpad pidatonya untuk melanjutkan kasus dari tim OJ kesehatan pembicara. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke. Preferensi interupsi boleh lewat chat ataupun raise hand. Saya akan memulai pidato saya. Sebentar. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Satu framing penting dalam perdebatan ini yang perlu dipahami adalah ketika ini sudah menjadi tren atau pada akhirnya sudah ada gerombolan ataupun kelompok yang pada akhirnya berusaha melawan style dari elitis, ini berarti lingkungan dari setiap orang akan melihat orang yang berusaha untuk membeli barang branded ataupun kalaupun dia dalam konteks thrifting, mereka akan berusaha memaksakan diri untuk bisa membeli hal tersebut. Karena pada akhirnya perbandingan tidak hanya mereka dengan orang elitis, tapi mereka dengan sesama mereka yang berusaha untuk menjadi lebih elit atau menjadi lebih fashionable. Hal inilah yang perlu diterima oleh tim oposisi bahwa pada akhirnya kemampuan rasionalitas yang mereka katakan tidak bisa semudah itu datang ketika pada akhirnya suatu lingkungan dari setiap individu dipengaruhi oleh orang-orang yang berusaha menjadi elit atau orang-orang yang berusaha menjadi sangat-sangat fashionable dalam konteks ini, bukan? Namun yang berikutnya, mekanisasi apa yang ada di sisi kami sebagai komparasi? Pembicara pertama saya sudah mengatakan bahwa di sisi kami pada akhirnya budaya yang ingin kami dorong adalah konsep budaya minimalism misalnya. Budaya yang dimana pada akhirnya membuat orang cukup dengan apa yang dia punya, dengan beberapa potong baju misalnya, atau tidak perlu untuk pada akhirnya memaksakan diri. Atau yang kedua juga bagaimana misalnya ada dorongan untuk menjadi stoik, merasa cukup tentang apa yang punya. Kami rasa bahwa nantinya debat ini juga berbicara tentang perbandingan budaya manakah yang pada akhirnya akan jauh lebih baik dan memberikan proteksi terhadap mereka. Namun yang kedua, sebagai tambahan dari permasalahan ini, kami rasa bahwa kelompok punk ataupun Harajuku juga selain permasalahan konsumerisme, tapi juga adalah mental health issue. Bagaimana banyak anak-anak yang pada akhirnya berusaha lari dari rumah untuk pada akhirnya mendirikan perkumpulan yang pada akhirnya membuat karena mereka punya masalah mental issue ataupun permasalahan yang ada di rumah mereka, yang pada akhirnya ini sangat berbahaya jika escapisnya adalah membentuk gerombolan yang diisi oleh orang-orang yang masih irasional dan diisi oleh remaja-remaja yang masih labil. Kami akan buktikan kenapa komparatifnya ketika ini tidak ada, mereka akan jauh lebih terselamatkan dengan movement yang ada, misalnya movement mental health, feminis dan lain sebagainya yang hilang di sisi oposisi karena ada eksistensi dari movement ini. Masuk penjelasan yang pertama, kenapa tindakan mereka sangat irasional sebagai respon untuk OO. Pertama, karena ini sudah menjadi tren, mentereng, dimanfaatkan oleh kapitalisme. Bagaimana misalnya orang-orang ini dipamerkan di media sosial,
TikTok misalnya, yang menunjukkan bahwa orang-orang kecil pun harus melakukan tindakan yang sama, harus melakukan menjadi model, harus menjadi versi elit menengah ke bawah misalnya. Inilah yang menunjukkan bahwa pada akhirnya datang untuk kompetisi baju mana yang lebih bagus, berapa harga outfit lo, dan lain sebagainya, bukan? Meskipun ada konteks di mana mereka membeli thrifting, tapi yang perlu diketahui bahwa ada upaya untuk bisa terus berubah dan terus menjadi tren. Inilah yang menunjukkan walaupun harga baju thrifting misalnya hanya puluhan ribu rupiah, tapi ketika mereka adalah orang kecil ke bawah dan juga mereka adalah orang-orang yang memiliki cost yang sangat terbatas dan beli barang-barang secara repeat atau berulang-ulang kali, ini juga menjadi damage untuk mereka. Apalagi penghasilan mereka juga terbatas. Mereka datang dari pelajar misalnya atau orang-orang yang bekerja dengan penghasilan ke bawah. Ini menunjukkan bahwa cost yang mereka punya walau untuk membeli baju sangat signifikan berkurang berkurang untuk kebutuhan lainnya. Namun yang kedua, mereka berkatakan, oh mereka pada akhirnya bisa rasional karena bertemu orang-orang lain, jadi bisa berprogres. Kami rasa ini tidak benar, karena perlu diketahui bahwa dalam kelompok itu datang dari orang-orang yang remaja yang sama, orang-orang yang pada akhirnya memiliki latar belakang yang sama. Inilah yang menunjukkan bahwa pada akhirnya mereka akan terkungkung atau tertutup dalam ekosistem yang sama, sehingga pada akhirnya progres yang mereka mau misalnya dapatkan relasi tidak akan terjadi. Namun yang terakhir, kami rasa bahwa kebahagiaan yang ada di sisi mereka pada akhirnya short term, karena kebahagiaan mereka adalah ilusi bahwa mereka pada akhirnya bisa selamanya untuk menjadi model atau pada akhirnya dibeli dan menjadi bagus. Kenapa? Karena status quo sekarang, misalnya Citayam Fashion Week sudah dilarang akibat hal tersebut mengganggu public facility karena mereka memang tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan secara privat atau secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hal ini justru berbahaya karena kita memberikan ilusi bagi mereka bahwa mereka bisa terus menjadi terkenal, bukan? Tapi mari berbicara tentang base case oposisi, bahwa ada ekstensi influencer. Pertama, tidak semua orang bisa seperti Bonge untuk menjadi orang yang sangat terkenal, karena pada akhirnya kapitalisme atau perusahaan-perusahaan tersebut hanya membutuhkan beberapa orang untuk jadi influencer, tidak mereka semua. Oleh karena itu, yang kedua, ini membangun narasi dan anggapan dari orang-orang kecil menengah ke bawah bahwa mereka bisa setara dengan Bonge, bahwa mereka juga bisa menjadi the next Bongek misalnya. Inilah yang menyebabkan kenapa ilusi ini sangat berbahaya, karena pada akhirnya orang akan lebih tertekan untuk menjadi lebih konsumer di sisi oposisi, bukan? Itulah kenapa ini sangat buruk. Worst case di sisi kami, mereka tidak memiliki wadah untuk mengekspresikan identitas. Kami tidak masalah. Hard stance dari kami rasa bahwa menengah ke bawah, prioritas utama bukan adalah mengekspresikan diri atau memenuhi kebutuhan tersier. Kami rasa bahwa mereka harus berfokus untuk membangun kebutuhan mendasar mereka. Bagaimana mereka berfokus untuk mencapai skill yang lebih baru, pendidikan yang lebih baru, karena itu jauh lebih safe, lebih banyak oportunitas untuk dapat kerja dibandingkan dalam konteks kita ingin menjadi influencer seperti yang ada di Citayam Fashion Week tersebut, bukan? Mari berbicara likelihood. Kenapa di sisi kaya? Sebelum itu lambung makuran. Apa alternatifnya Anda dapat membuat mereka relate dan harus melakukan pendidikan itu ketika tidak ada kesempatan? Terima kasih. Ya, sini komparatifnya. Likelihood-nya kenapa di sisi kami pada akhirnya jauh lebih baik. Pertama, kami rasa bahwa konteks misalnya minimalism, mengatakan orang harus memiliki beberapa barang saja, atau stoik yang mengatakan bahwa orang cukup dengan apa yang dia punya, sudah juga masih di status quo. Bagaimana misalnya Raditya Dika ataupun Steve Jobs sudah menjadi influencer yang sangat kuat. Hal ini yang pada akhirnya sangat menarik di status quo, bukan? Dengan ini pada akhirnya orang-orang juga punya potensi untuk mengikuti ini. Tapi dengan adanya ekstensi budaya yang instan dan pada akhirnya mengedepankan hanya tren konsumerisme tersebut, budaya minimalism ini tertutupi. Exactly, di sisi kami ketika pada akhirnya budaya disesali dan tidak ada, maka budaya minimalism ini akan jadi alternatif terbaik karena pada akhirnya orang-orang melihat bahwa yang mereka butuhkan adalah hal-hal yang primer saja misalnya. Inilah kenapa pada akhirnya di sisi kami akan ada dorongan untuk mendapatkan edukasi yang lebih karena itu adalah kebutuhan mendasar atau dorongan untuk memiliki beberapa baju saja. Karena itulah kenapa pada akhirnya ini jauh lebih bagus sebagai counter attack terhadap kaum elit tersebut. Namun yang kedua, permasalahan bagaimana mental health tersebut. Kami rasa bahwa banyak permasalahan di Harajuku dan juga kaum pang yang pada akhirnya punya permasalahan di rumah, mereka keluar. Kami tahu bahwa di worst case-nya tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut rumah, tapi kami rasa bahwa eksistensi dari budaya ini menutupi movement-movement yang lebih stabil, misalnya mental health movement, feminism, dan lain sebagainya yang pada akhirnya lebih mewadahi orang-orang untuk bisa melakukan sesuatu. Di movement ini, hanya di movement yang di status quo sekarang, Citayam Fashion Week atau Harajuku, hanya diisi oleh orang-orang yang pada akhirnya memiliki permasalahan, tidak ada profesional yang pada akhirnya tidak bisa memberikan mereka wadah untuk menyelesaikan permasalahan mereka karena diisi oleh remaja saja, dan juga dieksploitasi oleh kapitalisme karena hanya memberikan tren mereka saja dibandingkan masalah internal. Karena alasan bahwa banyak anak muda Harajuku dan pang itu bukan dasari karena hanya fashion, tapi karena pada akhirnya ada penolakan di rumah, ada permasalahan terhadap keluarga mereka. Inilah kenapa pada akhirnya penting untuk menghilangkan tren ini agar eksistensi movement yang jauh lebih stabil, misalnya mental health movement yang udah ada psikolognya atau feminisme
highlight karena pada akhirnya dijual lebih baik. Di sisi Anda ini tidak akan ter-highlight karena pada akhirnya orang-orang hanya melihat sesuatu yang tren dan sesuatu yang easy untuk dibeli. Kami bangga mendukung Mosi. Terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah atas pidatonya. Dipersilakan pembicara kedua dari tim oposisi pemerintah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, dengar. Oke. Untuk preferensi interupsi, bisa langsung chat di chatbox aja, jangan di spam. Kalau misalkan diabaikan, berarti ditolak. Jangan di-unmute juga. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Sanggahan kepada Oji, kami tidak paham di sisi mereka itu bagaimana. Ini berpengaruh untuk semua orang harus melakukan itu. Padahal tren ini hadir sebagai bentuk dorongan bahwa kaum manapun dapat mencoba dan ada kesempatan. Tidak perlu meraih prerequisite kaum elitis. Mereka bahkan sangat abai dalam argumentasi Melov mengenai seni adalah kebebasan. Satu-satunya respon mereka adalah dapat mencari pekerjaan dan pendidikan. Tapi seperti apa? Mengapa spektrum masyarakat menengah ke bawah dapat terdorong berproses ketika tidak ada tempat bagi mereka? Benefit dari Oji ini akan jalan ketika mereka mampu memberikan tempat yang sesuai dengan interest mereka. Kemudian, ilusi. Ada atau tidaknya mengenai Citayam akan ada banyak ilusi yang hadir karena Melo sudah bilang ada banyak faktor lingkungan lain yang akan mempengaruhi. Kemudian Oji juga bilang kalau ini buruk bagi ekonomi karena mereka menjadi konsumtif akan tren tersebut. A- untuk mereka, 1, tidak ada narasi di dunia nyata bahwasanya tren fashion ini harus diikuti oleh semua manusia tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada paksaan bagi semua orang untuk membeli pakaian tersebut dan sebagainya. Kemudian 2, tren pakaian ini tidak semahal itu dan itu sudah dijelaskan oleh Melov. Tidak banyak menghabiskan kos pada akhirnya karena mereka nge-thrift dan sebagainya. Dan dengan tren antar sesama yang sudah seperti itu juga, dan mereka sudah cukup bangga dan juga bahagia dengan hal tersebut, dengan wadah berekspresi tersebut, dengan karakteristik fashion yang seperti itu, maka pada akhirnya tidak akan ada dorongan untuk beli fashion yang mahal bagi mereka. Even if ini habiskan sedikit kos, ya pada akhirnya tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini pilihan mereka. Dan mereka pasti sudah mengkalkulasikan resikonya, sehingga bagaimana caranya duit yang mereka sisihkan untuk beli baju thrift itu tidak akan membuat mereka kelaparan sehingga ekonomi dan keberlanjutan hidupnya akan sangat buruk pada akhirnya. Kenapa? Karena manusia secara naluriah punya interest untuk bertahan hidup dan mereka akan mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu untuk bisa membeli makanan dan sebagainya. Maka pada akhirnya gugurkan argumentasi dari Oji. Kita komparasikan secara ekonomi. Di sisi mereka justru ini akan lebih buruk lagi karena apa? 1, orang-orang underprivileged akan sulit bahagia pada akhirnya karena standar hidupnya mengacu kepada standar kehidupan orang-orang kaya. Karena budaya yang eksis hanya budaya-budaya elitis saja. Kemudian 2, ini akan hambat produktivitas dan juga kacaukan standarisasi hidup mereka. Dan 3, ini akan halangi exposure, kesempatan kolaborasi dan sebagainya bagi mereka. Pada akhirnya apa? Ekonomi bagi mereka akan sulit untuk bisa berkembang dan ini akan mempengaruhi orang kaya juga. Ekstensi lebih lanjut akan respon ini terintegrasi ke dalam argumentasi saya yang berikutnya. Memasuki layer argumentasi dari OO akan menjadi argumentasi kontribusi yang eksklusif untuk poin kemenangan OO. Karena kami bisa jelaskan dari sudut pandang yang komprehensif untuk keuntungan yang komprehensif. Tidak hanya dari sisi orang underprivileged saja, melainkan dari sisi orang-orang kaya juga. Memasuki argumentasi, bagaimana tren subversi budaya urban membuat masyarakat di berbagai macam kalangan, utamanya kelompok kelas menengah ke bawah, lebih bisa mendapatkan fulfillment untuk kebahagiaan, untuk pemenuhan kebahagiaan mereka. Dan ini akan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan ekonomi yang lebih luas dan juga signifikan di berbagai macam spektrum masyarakat. Panels sadari bahwasannya di dunia yang kapitalis dan juga kompetitif ini masyarakat kelas menengah ke bawah itu kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mengembangkan ekonominya. Kenapa? Karena mereka kekurangan kapital dari awal untuk buka usaha dan sebagainya akan sulit. Kemudian 2, mereka juga kekurangan kapital untuk ikuti kursus berbayar dan sebagainya untuk bisa persiapkan diri mereka untuk bisa ikuti tes dan sebagainya. Pada akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Oji tidak bisa berdiri. Kemudian B, pemenuhan kebahagiaan itu sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika mereka kekurangan kapital, ya mereka dan keluarganya itu akan sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, ya ditambah lagi dengan standarisasi tren kehidupan yang hanya bergantung kepada standar dari elit saja, pada akhirnya mereka akan sulit untuk bisa memenuhi kebahagiaan ini, karena budaya yang berdiri itu budaya elit saja. Maka mereka akan merasa hidupnya sangat buruk dan sulit untuk berkembang pada akhirnya. Berbeda dengan kita, yang kita memberikan mereka preferensi tambahan, bahwa kamu tetap bisa bahagia dengan berekspresi dengan cara ini, karena ada kelompok-kelompok yang bisa menerima kamu pada akhirnya.
Kemudian C, rendahnya kapital kaum menengah ke bawah akan menyebabkan beban tambahan dan juga masalah bagi kaum menengah ke atas. Sadari bahwasanya manusia itu mau tidak mau ia akan memenuhi kebutuhan dasarnya dari segi pangan. Dan iya, ketika kapital kaum mereka itu rendah, ya mereka akan mencari cara dong untuk memenuhi itu. Misalnya mereka mencuri, berbuat curang dan lain sebagainya. Di sisi kami, setidaknya ini akan mendorong mereka untuk sadar dan juga berproses karena mereka bertemu dengan banyak orang untuk bertukar pola pikir dan lama-lama mereka juga akan terpengaruh untuk bisa berproses menjadi lebih baik pada akhirnya. Kenapa? Lihat, soalnya kaum kelas menengah ke bawah itu juga bisa berinteraksi pada akhirnya dengan kaum menengah ke atas, misalkan ketika misalkan di Citayam Fashion Week dan sebagainya. Karena yang turun ke situ juga tidak hanya orang-orang dari kaum menengah ke bawah saja. Lihat ada Bayi Imung turun dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ini juga akan menimbulkan harapan bagi mereka. Padahal kita sadari bahwa caranya pemenuhan kebahagiaan dan juga peningkatan ekonomi secara menyeluruh itu sepenting itu. Untuk itu, kasus yang kami bawakan adalah kasus yang paling urgen dalam perdebatan kali ini di sisi oposisi. Karena dengan kapital inilah Anda bisa memiliki modal untuk bisa berusaha, mensejahterakan diri Anda, keluarga, dan sebagainya. Untuk itu kita perlu perjuangkan wadah ekspresi identitas bagi kaum underprivileged untuk bisa mengatasi permasalahan itu secara perlahan-lahan. Di sisi kita, subversi budaya akan dorong orang-orang underprivileged untuk bisa meruntuhkan tren-tren elitis yang selama ini mengekang kebebasan berekspresi mereka lewat standarisasi sosial yang berdiri dan ketiadaan wadah untuk berekspresi. Karena selama ini wadah berekspresi elitis itu hanya bisa dimasuki oleh kaum elit saja. Contohnya Jakarta Fashion Week, di mana ketika Anda ingin masuk ke situ, Anda perlu fashion yang mahal, Anda perlu agensi dan sebagainya. Ketika kita melakukan tren subversi budaya, maka budaya yang akan timbul itu bukan hanya budaya elit saja, ada penyeimbangnya. Budaya kita akan lebih beragam karena kita juga tunjukkan budaya-budaya yang dimiliki oleh mereka lewat CFW, gaya punk dan sebagainya. Dari sini glorifikasi terhadap standarisasi akan budaya elit akan terdegradasi dengan adanya subversi budaya yang ada di sisi kita. Deltanya apa? A, orang-orang underprivileged akan memiliki standarisasi hidup dan juga wadah berekspresi yang terjangkau bagi mereka. Karena untuk kembangkan CFW, Anda tidak perlu baju yang sangat mahal untuk bisa, atau misalkan agensi untuk bisa masuk sana. Anda bisa dapatkan exposure tersorot oleh media dan sebagainya tanpa modal yang mahal. Efeknya satu, kebahagiaan lebih mudah untuk dicapai karena pada akhirnya tren ini akan mengumpulkan identitas-identitas kaum underprivileged di dalam satu gerakan yang sama. Sadari bahwasanya manusia itu makhluk sosial, pada akhirnya terkumpulnya mereka akan membuat mereka saling relate satu sama lain untuk mengekspresikan identitasnya. Mereka lebih bisa mencapai kebahagiaan karena hidup yang seperti ini tidak hanya aku saja, pakaian seperti ini tidak hanya aku saja. Kemudian dua, kebahagiaan kaum underprivileged ini akan membuat mereka lebih bisa menerima hidup dan terbebas dari rasa FOMO atau iri kepada orang lain. Dari sini, mereka juga lebih bisa mengambil value kehidupan karena interestnya sosial, ekonomi, dan juga tren elitis itu tidak menjadi dominan itu pada akhirnya. Mereka lebih bisa menerima hidup. Dan iya, interestnya untuk bisa hidup elit itu akan terdegradasi pada akhirnya. Kriminalitas seperti pencurian sebagai upaya untuk mengejar hal tersebut tidak akan terjadi di sisi kita. Namun ini akan sangat rawan terjadi di sisi OG dan juga CJ. Deltanya, ya orang berprivilege juga akan lebih bahagia dong. Karena siapa sih yang akan berbahagia ketika misalkan kaum-kaum kaya ini dicuri kapitalnya oleh orang miskin hanya karena orang miskin ini FOMO dan sebagainya ketika misalkan mereka berkumpul di pasar dan sebagainya. Tiga, mereka lebih mudah untuk mendapatkan exposure, apalagi sekarang kita masuk ke era digitalisasi di mana tren itu dilakukan oleh sekumpulan orang akan lebih mudah untuk viral dan sebagainya. Mereka bisa meraih kapital, AdSense dan sebagainya. Even if government bilang kalau tidak semua dari mereka seperti itu kok, tidak apa-apa karena kebahagiaan mereka akan bisa membuat mereka lebih menerima hidup dan ini akan berimpak kepada hidup orang kaya juga pada akhirnya. Untuk itu menangkan OO pada perdebatan kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas pidatonya pembicaraan kedua. Diperintahkan sekali lagi dianjurkan pada setiap tim untuk menyimpan timer sendiri agar tidak menawarkan atau menerima interupsi di lewat titik menit. Baik, untuk membuka debat dari paruh penutup, dipersilakan pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Baik, minta waktu sebentar untuk minum. Jadi bisa. Untuk interupsi bisa raise hand aja. Baik, sebelum saya mulai pidato, tentunya karena ini adalah pertama kalinya kami bisa masuk final, saya ingin berterima kasih banyak kepada ADS karena sudah menjadi rumah tempat kami belajar dan berkembang, karena banyak dari kami yang
di SMA bukan debater yang bagus, tapi kami dikasih kesempatan belajar di sini. Terima kasih juga kepada Bu Dian, Bu Sofi, Bu Edit, Mas Alex dari Kemahasiswaan UNER. Terima kasih kepada keluarga saya di rumah yang sudah mendukung, pacar saya dan teman-teman saya semuanya, dan tentunya kepada teammate saya Wendy. We're here now. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami rasa semua benefit dari tim oposisi pembuka terkait mengapa kamu bisa diterima oleh masyarakat atau bagaimana aksesibilitas itu ada, itu hanya bergantung kepada bagaimana seberapa besar aksesibel yang diberikan. Karena kalaupun kamu diliput oleh media mainstream, sadarilah media mainstream adalah media sangat profit oriented yang mengakomodasi kepentingan masyarakat menengah ke atas. Mereka tidak akan peduli terhadap struggle kelompok-kelompok kamu, tidak akan peduli kenapa kelompok pang hanya terpergikan di jalan. Mereka hanya akan peduli hanya karena kamu sama dengan mereka, hanya karena kamu memaksa untuk berutang atau mengorbankan banyak uang untuk membeli barang-barang yang mungkin mereka tuduh, oh itu barang KW, tidak akan sama dengan saya. Jadi upaya untuk kamu bisa diterima di masyarakat itu tidak akan diterima karena prejudis orang-orang kepada kelompok urban adalah mereka orang-orang yang secara orang-orang miskin yang memaksa untuk menjadi kita. Kami rasa ini akan tergantung kepada bagaimana framing dari kelompok menengah ke atas itu sendiri, bukan. Yang akan dilakukan oleh tim pemerintah penutup, kita tidak akan membahas tentang konsumerisme. Karena kami sadar ini adalah sifat intrinsik manusia yang terlepas dari kamu kelompok urban atau kelompok non-urban, kamu pasti akan bersifat konsumerisme, namun beda apa saja yang kamu beli, bukan. Kami akan fokus bagaimana kelompok-kelompok seperti Citayam Fashion Week, Pang atau Harajuku, mereka punya safe space atau tempat aman. Jadi terlepas dari kamu diterima oleh masyarakat menengah ke atas atau tidak, kamu punya tempat aman untuk berekspresi. Jadi kesimpulannya identitas kami adalah 1, independensi, dan yang kedua, rumah aman bagi kelompok urban untuk mau berekspresi. Namun sebelum itu, 1 poin mekanisme. Kami tentu tidak akan naif dan tidak menggunakan media sosial, karena kita percaya media sosial adalah salah satu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai kita, namun kita tidak akan mengintegrasikan dengan jedak-jeduk atau budaya-budaya lain yang berkaitan dengan modern. Karena kami rasa ini akan membuat nilai-nilai yang Anda sampaikan akan tersimplifikasi dan tidak diterima dengan terhormat. Oleh karena itu, mari masuk ke argumentasi saya. Mengapa identitas kamu tidak akan tersampaikan juga pada akhirnya? Mari kita berbicara tentang aksesibilitas yang tidak akan menciptakan independensi bagi kamu. Karena untuk kamu, let's say di Citayam Fashion Week, mereka bisa diterima karena adanya peran dari media mainstream atau kelompok-kelompok menengah ke atas yang terlibat dalam media itu. Karena untuk kamu bisa mendapatkan perhatian mereka, kamu harus memaksa untuk sama dengan mereka, bukan memakai celana botol misalkan, atau memakai baju branded, atau mungkin barang-barang KW supaya kamu memiliki identitas yang sama dengan mereka. Mengapa ini sangat mungkin untuk dilakukan oleh kelompok urban yang ada di status quo? Karena kalau kamu tiba-tiba datang ke media yang selama ini dikuasai oleh kelompok menengah ke atas dengan identitas yang berbeda, identitas berbeda, padahal secara prinsip kamu juga memang punya pegangan hidup yang berbeda, akan ada prejudis diskriminatif karena kesenjangan kelas. Ini akan membuat kamu ditolak mentah-mentah karena kamu tiba-tiba masuk ke ranah mereka di terhormat. Karena kalaupun memang kamu tidak menggunakan cara-cara itu untuk tiba-tiba ke jalan, kalaupun kamu pakai media sosial dengan cara-cara modern supaya misalkan ikut tren apa yang lagi rame, pakai tren itu, kami rasa ini akan tetap buruk karena fitur-fitur yang ada itu sangat mengakomodasi kelompok-kelompok menengah ke atas yang bosan kehidupan mereka di kamar. Mereka ingin membuat tren-tren tentang a day in my life yang sangat produktif misalkan, yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok urban yang terhormat. Sehingga kalaupun kamu ingin membawa identitas kamu, itu bergantung kepada tren TikTok apa yang paling cocok dengan kelompok urban, di mana pada kenyataannya kelompok urban tidak bisa membuat tren yang lebih menarik dibanding kelompok menengah ke atas karena gaya hidup yang mereka punya. Sehingga kesimpulannya, kapital untuk kamu bisa sama dengan orang atas itu semahal itu. Karena kamu harus berutang atau kamu harus memaksa diri untuk memiliki brand yang sama. Tapi kalaupun sama, kamu dituduh beli barang KW, kamu dituduh sebagai orang-orang yang memang tidak punya power atau tidak punya identitas yang bisa dibanggakan, sehingga kamu terpaksa menjadi seperti mereka. Ini telah menjatuhkan semua klaim oposisi pembuka terkait mengapa ini adalah sesuatu yang sangat aksesibel. Apa implikasinya? Implikasinya kamu tidak akan dianggap keren karena ada prejudis yang buruk dari kelompok menengah ke atas ke kaum urban. Kamu akan langsung diasumsikan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Namun yang kedua, kritikan atau perlawanan yang kamu bawa itu tidak akan didengar. Karena orang-orang menengah ke atas itu cuma mau mendengarkan kamu ketika kamu setara dengan dia. Karena ketika mereka tahu kamu pakai barang yang KW atau kamu terpaksa ngutang, jadi kamu secara finansial tidak kuat, mereka akan menganggap, oh orang ini memang secara kekuatan tidak sama dengan saya tidak akan mendengarkan
tidak akan mendengarkan Anda, Dewan terhormat. Namun yang ketiga, akan ada asumsi kalau penerimaan di masyarakat memang sesusah itu. Sehingga parameternya adalah siapa yang paling bisa memaksa diri menjadi orang kaya meskipun kamu mampu, meskipun kamu tidak mampu. Padahal secara prinsip hidup perlu diketahui kamu itu sangat berbeda, Dewan terhormat. Kami rasa independensi ini penting karena ini baik dalam kamu mengekspresikan identitas, kamu bisa mengatur sendiri bagaimana kamu bisa menunjukkan identitas kamu tanpa perlu bergantung kepada media mainstream apa yang mendengarkan kamu, Dewan terhormat. Namun kalaupun di tim oposisi mereka menginginkan adanya kritikan, satu, ini bergantung ke framing media yang mengakomodasi ke kelompok menengah ke atas. Mereka profit oriented, mereka hanya akan menjual sensasinya. Misalkan, oh ini mereka pakai barang KW. Mereka tidak akan peduli terhadap penderitaan kamu, karena itu tidak menarik bagi orang-orang menengah ke atas. Namun yang kedua, kamu terpaksa melakukan simplifikasi, karena identitas yang kamu bawa akan berbeda dengan apa yang kamu sebenarnya ingin tampilkan, bukan? Karena kalau kamu bawa identitas yang asli atau otentik, kamu tidak akan diterima. Namun kalaupun ada orang-orang terpelajar yang mereka peduli dengan kamu, ini sangat sedikit karena kamu mau misalkan harus belajar sosial, belajar budaya, atau turun KKN untuk berkenal langsung dengan kelompok-kelompok urban. Kelompok-kelompok ini tidak akan dianggap sebagai kelompok yang dominan karena kamu akan tenggelam kepada interest dari kelompok media menengah ke atas yang tidak akan sama dengan kamu, Dewan terhormat. Sehingga kami telah membuktikan mengapa aksesibilitas itu tidak akan pernah tercapai. Namun yang kedua, argumentasi terkait mengapa berjalan dengan identitas sendiri akan jauh lebih baik, Dewan terhormat. Kami percaya sejatinya dalam status quo kamu punya gray area people yang punya prinsip anti establishment, mereka yang benci dengan kehidupan orang-orang kaya yang penuh dengan kapitalistik dan tidak relate kepada mereka, atau gerakan-gerakan sosial progresif yang mau mengakomodasi kelompok minoritas. Kelompok-kelompok ini hanya akan bisa untuk ditarik perhatiannya ketika kamu menunjukkan seberapa menderita kamu atau seberapa identitas kamu ini baik tapi tidak ada tempat yang ada. Namun kalaupun memang kamu ingin mengakomodasi orang-orang kaya, kami rasa di orang-orang kaya misalkan ada konsep hidup minimalisme yang sebenarnya bisa juga akan dimanfaatkan supaya mereka bisa menjelaskan, oh ternyata kamu untuk bahagia tidak perlu untuk semewah itu. Sudah 6 menit WLM. Namun yang berikutnya, kami rasa pendanaan akan lebih terfokus kepada kita. Karena identitas akan semakin jelas. Tidak akan ada intervensi keuangan dari kelompok mayoritas yang kita tumpangi medianya, Dewan terhormat. Namun kalaupun di sisi kita, exposure tidak sebesar itu, kami rasa tidak mengapa. Karena yang penting terintegrasi. Pertama, kamu punya kemampuan lebih baik untuk mengartikulasikan arah kamu mau kemana. Kamu tidak akan bergantung kepada trickle down effect dari orang kaya, karena tidak ada penjelasan dari oposisi mengapa orang kaya ini mau mendengarkan kamu. Namun yang kedua, akan ada safe space bagi kamu, akan ada optimisme bahwa oh dengan kita hidup tanpa mewah-mewah saja, dengan kita hidup seperti anak pang saja, orang-orang masih mau menerima kita, orang-orang tidak akan menghina kita karena kita setidaknya punya ruang aman yang dimana tersedia oleh kelompok sosial atau kelompok urban itu sendiri. Bangga berbicara di final. Terima kasih atas pidatonya bagi pembicara kedua dari segi untuk membuka kasus dari tim oposisi penutup dipersiapkan pembicara pertama. Tim oposisi. Mohon tunggu sebentar. Oh, oke ya. Tes, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1.
CO mendukung gerakan pemberontakan kelas proletar dan kelompok minoritas yang selalu distigmatisasi, direndahkan, dan dianggap remeh. Subversi kultur mengempower aktor vulnerable seperti orang-orang underprivileged yang tersingkir secara ekonomi, minoritas gender dan seksual untuk dapat melakukan ekspresi identitas secara publik dan mencapai aktualisasi diri. Bagaimana bentuk subversi kultur? Contohnya di fashion kita ada menentang norma bourgeois dan elite branding, kita memperkenalkan dan mengembrace baju-baju sehari-hari orang kelas menengah ke bawah, contohnya jeans sobek-sobek, kaos oblong, style punk, dan bunga lainnya. Atau di dalam bahasa, kita menentang norma tata bahasa elitis yang bisa diakses oleh kalangan berpendidikan tinggi dan membuat slang-slang anak muda contohnya. Atau dalam musik, kita memperkenalkan rock, punk, hip hop untuk menentang norma musik klasik dan menambah bumbu karakteristik unik dari kelompok minoritas atau proletar contohnya. Kontribusi pertama, kenapa tren subversi kultur ini mendemokratisasi budaya dan seni agar lebih representatif dan diverse? Beberapa layer. Sebelum ini framing, bilang ini akan membuat orang bisa bangga dengan baju murah dan sebagainya. Masalahnya ada dua. Satu, kenapa sebelum subversi kultur orang tidak bisa bangga sehingga deltanya tidak jelas. Kedua, mereka tidak pernah menggambarkan kenapa seni itu by default harus accessible dan apa urgensi untuk membuatnya accessible. CO memberi prerequisite analysis yang menutup kekosongan CO, delta, dan urgensi accessibility akan ada di kami. Masuk ke analisis. Sebelum ada cultural subversion, bagaimana seni dan budaya terlihat? Satu, ada pasisme. Contohnya di musik klasik atau high fashion sangat butuh back privilege, ada butuh nepotisme, networking, butuh kenalan, harus bisa act rich jika Anda mau masuk ke klub di mana desainer-desainer berdiskusi dan bertukar pikiran. Saat capital centric, butuh uang untuk masuk fashion dan music school, butuh banyak uang untuk membuat dan mempromosikan outfit satin atau sutra. Terlebih sangat rasis karena ada dominasi kultur putih. Contohnya Anda butuh nama Eropa kalau ingin membuat brand. Contohnya Giorgio Armani, nggak mungkin nama Kusnadi bisa jadi brand. Sehingga sangat tidak aksesibel untuk kaum proletar dan minoritas. Ada engagement kaum rentan ini dalam perkembangan budaya. Kedua, mungkin tidak di luar klasisme yang disorot oleh OO, ada banyak masalah lain yang lebih general. Contohnya stigmatisasi dan exclusion terhadap banyak kelompok minoritas, contohnya minoritas ras, agama, dan ekonomi. Contohnya wanita yang memakai hijab di negara barat yang relatif Islamofobik, pria yang ingin memakai crop top atau dress di publik yang dihujat, atau orang yang pakai dress atau statement outfit yang bling-bling yang dibilang over. Kami mengatakan aktor ini adalah aktor terbesar karena dibandingkan kaum proletariat karena jumlah mereka lebih banyak. Counterfactual ada dua. Justru subversi kultur ini, contohnya Citayam atau punk, memberikan exposure kepada masyarakat ke baju yang tidak mahal atau yang digunakan oleh orang miskin yang mungkin lebih sederhana. Contohnya yang mungkin lebih sederhana atau sobek-sobek, atau musik rakyat seperti perkusi atau kencrung di musik punk. Subversi kultur membuat hal-hal, contohnya Citayam atau Harajuku, membuat hal-hal ini terlihat normal karena ada banyak orang yang secara bangga memakainya di publik, atau membuat publik terekspos sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dan menggeser overtone window mayoritas. Counterfactual kedua, Harajuku dan Citayam menormalisasi expression of identity, contohnya statement pieces atau outfit yang stereotypically associated dengan preferensi minoritas atau identitas tertentu yang sekarang masih difrown oleh publik, contohnya transgender atau hijab contohnya. Apa benefitnya? Akan ada liberalisasi dan demokratisasi budaya, contohnya fashion, musik, linguistik, agar lebih aksesibel dan representatif terhadap kapasiti akses dan preferensi ke lebih banyak orang. Jadi akan ada kelahiran subkultur baru, contohnya mungkin urban outfit rural Jakarta yang bercampur dengan budaya SCBD, atau menormalisasi preferensi golongan rentan, contohnya baju-baju sobek-sobek atau sederhana. Kenapa membuat budaya dan seni aksesibel itu penting? Pertama, karena seni memberikan kebahagiaan karena ini akan memberikan kebahagiaan ke lebih banyak orang, kita akan menginput lebih banyak orang ke dalam apa yang dianggap society normal, atau mungkin karena kelahiran subkultur baru akan membuat beberapa orang yang tidak bisa relate ke subkultur yang ada bisa relate ke yang baru ini. Saya tidak menerima POI. Seni memberikan banyak value yang eksklusif, contohnya men-trigger estetik
aesthetic reaction, memberikan cognitive value atau message yang hanya bisa disampaikan melalui visual atau experiential value. Di CO akan ada lebih banyak orang yang terinclude secara karena ada normalisasi dan referensi dan pembuatan subkultur baru. Kedua, ini memberikan akses dan akses atas self determination dan expression ke lebih banyak orang. Apalagi ini adalah self determination lewat subversi seni dan budaya yang sangat penting. Karena dalam budaya tidak seperti self determination di area lain seperti akademik atau apa, budaya tidak mengenal salah atau benar. Budaya sangatlah subjektif dan memberikan Anda ruang untuk fully express your true self. Tidak seperti contohnya teman yang kalau Anda ceritain terus bisa capek, atau alternatif self expression lain yang relatif limited. Terakhir, apalagi untuk minoritas gender dan ekonomi, mereka tidak bisa mengakses kebahagiaan dengan alternatif lain. Mereka tidak punya uang untuk rekreasi atau mengejar hobi dan benefit lain dari dunia kapitalis. Mereka tidak bisa mengejar fulfillment dari akademia, karir karena limitasi starting point mereka. Karena hal inilah kami memberikan akses atas kebahagiaan eksklusif yang hanya bisa lahir dari seni kepada orang-orang yang paling vulnerable dan tidak punya alternatif lain. Kalau yang diselesaikan Golfbench adalah consumerism dan memberikan kepuasan internal, satu, justru kami lah yang memberikannya, karena kami merubah apa yang dilihat orang sebagai normal di dalam otak mereka, sehingga self-acceptance di orang-orang yang benci diri karena mereka tidak bisa mengakses standar-standar elitis justru diselamatkan di CO. Kedua, kita memproteksi mereka dari serangan elitis, karena sekarang apa yang mereka lakukan sudah tidak normalized dan diterima secara sosial. Kedua, ini juga memberikan safe space. Bagaimana bentuknya? Mungkin seperti ada like-minded people yang suka-suka pakai baju mereka. Tapi juga terlebih, ini adalah tempat di mana orang-orang menormalisasi dan menerima preferensi apapun. Karena memang tren ini mendistinct diri mereka sebagai space yang menentang standar status quo. Ini sangat eksklusif, karena kebanyakan orang-orang yang kesini tidak punya alternatif. Contoh fakta bahwa orang-orang dari Depok atau rural Jakarta rela naik KRL 2 jam dari pinggiran Jakarta ke Citayam, menunjukkan bahwa mungkin mereka berbeda secara radikal dari alternatif space lainnya. Contohnya mereka mungkin ditolak keluarga atau lingkungan mereka mungkin tidak punya teman atau tidak punya uang untuk psikiater. Karena mungkin beda preferensi stance politik dan kultural, sehingga mereka ini memberikan mereka platform escapism yang sangat eksklusif. Terakhir, mobilitas sosial. Bagaimana bentuknya? Ada endorsement, selebgram, collect designer dan sebagainya. Kenapa eksklusif? Karena orang-orang ini tidak memiliki akses ke edukasi, mereka punya keterbatasan privilege. Jadi ini adalah satu-satunya cara mereka agar dapat client social leader. Terima kasih. Terima kasih atas pidatonya. Pada pembicara pertama dari tim CEO untuk menutup kasus dari tim pemerintah penutup, dipersilahkan pembicara kedua. Oke, apa saya terdengar dengan jelas? Dengar dengan Baik, untuk preferensi POI lewat kolom chat atau raise hand. Tapi sebelumnya, karena ini pertama kali saya di final, saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu dan mama saya atas doa dan dukungannya saya bisa di sini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Erlangga Debating Society dan Language Debate Society yang sudah membentuk saya sampai di sini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, Bipang dan Penghuni Surga, karena bantuan kalian kita bisa di sini. Dan yang terakhir, special mention untuk N1 kita, Yulia Mega Puspita. Hari ini wishlist kamu terkabulkan. Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Saya dan Ari hari ini akan champion dan saya akan jelaskan kenapa. Framing yang harus dipahami oleh semua tim adalah kamu harus tahu bahwasanya masyarakat kita sudah mulai progresif. Kamu bebas untuk memilih entah kamu dari kaya atau miskin, kamu ingin menghidup seperti apa, entah kamu pengen hidup dengan gaya apa, atau kamu orang kaya tapi kamu pengen minimalis, itu sudah tidak apa-apa. Jadi sebetulnya kamu tidak perlu lagi untuk membuat subverse urban untuk bisa menjadi setara oleh orang-orang kaya tersebut. Atau bahkan saat ini kita sudah banyak segmen dari fashion, mulai kita tahu dari ori, grade A sampai KW super yang sebetulnya itu bisa di afford siapapun, bahkan orang-orang miskin mereka juga bisa untuk pakai Zara tapi mungkin yang KW, tapi itu nggak apa-apa karena intinya itu sesuai dengan segmen kamu. Mari kita engage ke kasusnya CEO.
Ada 3 respon. 1, ketika kamu bilang, oh nah, kita tetap akan kalah terhadap dominasi kulit putih dan mayoritas. Kami rasa, bahkan ketika ada representasi di sisi kamu, misalnya saat ini Victoria's Secret itu ngebawa black women, tapi kami rasa itu cuma untuk ambil suara konsumen, seolah-olah mereka membantu, tapi mereka sendiri pun nggak pernah engage ke ideologi, dan nggak pernah untuk memperlihatkan identitas atau kepentingan dari black women itu, karena ya intinya Victoria's Secret itu pun profit oriented kan. Jadi intinya ini nggak eksklusif juga di sisi kamu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang exposure masyarakat, ini cuma bisa terjadi kalau misalnya orang-orang yang di kelas bawah itu bisa mengikuti tren dari orang-orang kelas atas, seperti mereka pakai baju mewah. Tapi sayangnya pada kenyataannya, pada subversi culture, kamu tuh nggak bisa untuk menunjukkan, oh kita pakai urban aja, kita pakai kaos sobek-sobek dan lain sebagainya. Karena kamu nggak jelasin kenapa akhirnya interest dari orang-orang elit ini mau engage ke orang-orang urban itu. Bahkan gini, pertanyaannya adalah saat ini banyak kok komunitas-komunitas yang masih stay terhadap budaya-budaya urban. Tapi pertanyaannya, apakah kamu masih nonton wayang? Pasti udah enggak kan? Kita udah ninggalin itu karena kita nggak engage kepada itu. Jadi intinya urban yang harus masuk ke dalam ke atas. Tapi B, ketika kamu bilang tentang accessibility untuk nge-engage ke banyak orang dengan kognitif dan experience value. Tapi kami nggak ngerti kenapa akhirnya ini bisa engage ke orang-orang yang kaya. Kenapa mereka bisa suka dengan kaos sobek, atau misalnya mereka bisa relate kepada penderitaan kamu yang misalnya kamu cuma dapat gaji di bawah UMR, karena mereka nggak pernah experience itu, ataupun kamu nggak mungkin kan kayak curhat pakai toa, aku tuh disiksa pemerintah, gajiku di bawah UMR. Itu nggak mungkin terjadi karena kamu cuma pakai baju begitu aja kan. Jadi ini intinya nggak eksklusif juga di sisi kamu. Yang terakhir tentang coping mechanism. Kamu bilang ini bisa jadi coping mechanism, tapi itu jadi sangat jelek banget karena kamu buat mereka menjadi consumerism. Misalnya masalah mereka adalah misalnya mereka terkena masalah mental. Ya seharusnya kan yang diselesaikan adalah permasalahan itu kan. Dengan kamu belanja, dengan kamu cuma pakai baju bagus, itu nggak terselesaikan. Anxiety, depresi kamu akan tetap ada. Jadi yang harus kamu lakukan adalah untuk menyelesaikan tersebut dengan kamu treatment dan lain sebagainya, karena akhirnya coping mechanism di sisi kamu justru jadi lingkaran setan yang nggak akan berhenti-henti dan mereka bisa hidup dengan lebih buruk pada akhirnya. Sehingga akhirnya ini telah berhasil menjawab ketiga premis dari CEO dan kami berhak untuk berada di atas CEO. Nah, mari kita engage ke kasusnya OO. OO hadir dengan bilang ini adalah sebagai counterbalance. Mereka bilang seni adalah kebebasan. Tapi kami rasa bahkan itu ada prasyarat untuk effort. Misalnya kamu adalah seorang seniman, gak mungkin kamu gak butuh beli cat, atau kamu mungkin butuh aja kayak oke, saking gak punya catnya kamu berarti kamu bikin cat sendiri. Tapi intinya kamu butuh kapasitas untuk membeli cat dan lain sebagainya kan. Tapi mari lihat bagaimana orang-orang ini gak ada kapasitas karena mungkin gaji mereka di bawah UMR, hidup mereka udah sangat berat, atau mereka harus nanggung keluarga lain atau orang tuanya mereka yang mana mereka tuh tersiksa banget. Kemudian yang kedua, budaya orang elit itu saat ini tuh juga mereka tuh nggak bisa afford itu karena akhirnya ya mereka tersiksa dan akhirnya mereka kayak harus udah mereka FOMO, mereka tuh akhirnya kayak oh ya udah aku harus ngutang karena aku harus datang ke Citayam Fashion Week karena itu cuma jadi coping mechanism aku satu-satunya. Malah ini jadi akan sangat jelek di sisi kamu dan akhirnya mereka akan tersiksa gara-gara kamu sendiri. Tapi yang kedua, ketika kamu bilang, oh mereka tuh nggak se-irasional itu loh, tapi mari kita lihat, ketika kamu menawarkan ini sebagai opsi, maka ini akan menjadi satu-satunya coping mechanism mereka karena mereka butuh validasi. Tapi even if so, validasi di sisi mereka tuh nggak akan tercapai, karena orang-orang yang berada di kelas atas juga nggak mau dengerin mereka, karena akhirnya ketika kamu datang ke Citayam Fashion Week, ya kamu sirkelan aja, kamu cuma oke, kamu nonton, tapi kamu nggak mau berteman sama mereka, karena orang-orang kelas atas nggak merasa, oh ini nggak ada profitnya, jadi percuma juga untuk aku engage kepada mereka. Jadi mereka nggak akan invest kepada sisi kamu. Tapi even if mereka bisa untuk bicara dengan orang-orang tersebut, akhirnya mereka nggak punya juga kapital atau kapasitas yang bisa mereka tawarkan kayak oh aku bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Paling mentok-mentok kamu bisa jadi influencer, tapi ketika kamu jadi influencer atau brand ambassador itu pun cuma sementara dan nggak akan selamanya. Yang ketiga, ketika bicara evaluasi, tidak ada penjelasan kenapa evaluasi ada di sisi kamu. Justru yang terjadi adalah karena gini, Citayam Fashion Week itu toxic. Mereka memberikan janji-janji kalau misalnya kamu bisa terkenal seperti JJ, Bonge, dan lain sebagainya, akhirnya kamu nggak mau harus meninggalkan sekolah kamu untuk biar bisa dilihat oleh media dan lain sebagainya, tapi ini akan kami jelaskan kenapa media akan jadi sangat jelek nanti. Yang kedua, ketika bicara tentang consumerism, tentang relasi, kami rasa untuk mendapat relasi kamu cuma harus good looking, tapi ketika kamu nggak good looking, kamu nggak bisa melakukan itu dan kamu cuma dianggap sebagai orang rendahan atau orang bawah. B, ketika bicara exposure, even if kamu dapat exposure, kamu dimanfaatkan kolaborasi kamu itu semu. Kalau misalnya udah nggak viral,
ya skip aja. Terus juga sekarang banyak anak-anak kita yang fashion week yang nggak dapat duit kayak kamu mau ini nggak dapat exposure loh, karena mereka nggak ngerti bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya. Jadi kayak yang pikir aku masuk TikTok aja tuh aku bakalan dapat duit, padahal nggak seperti itu dan mereka nggak dapat duit at the end of the day. Yang ketiga, ketika bicara tentang identitas mentalitas, kami rasa gini, untuk ekspresi kami rasa kami nggak ngerti kenapa itu cuma jadi satu-satunya cara, karena Ari juga udah bilang sekarang kita punya media sosial dan kita bisa independensi untuk melakukan hal itu di situ, dan itu sesuai dengan value kami. Sehingga akhirnya fondasi dari OO telah hancur dan mereka harus berada di bawah sini. Terakhir, kita akan engage kepada OG dan kenapa kita akan menang dalam debat perdebatan ini. Satu, kami berhasil menjelaskan tentang perubahan nilai tren suburban, tentang bagaimana media sangat jahat memframing, seperti misalnya Mami di CFW sebagai sosok yang jelek, atau bagaimana anak-anak CFW masih dianggap orang-orang yang jamet, atau misalnya mereka tetap dianggap orang yang miskin. Yang kedua, bicara tentang influencer, mereka cuma ambil yang terviral, dan mereka nggak bisa untuk mencerminkan nilai komunal kamu, karena akhirnya sesuai dengan interest mereka cuma ngambil keuntungannya mereka. Atau even if ada korporat sekalipun, mereka cuma memasukkan nilai brand dan bukan nilai dari kamu atau misalnya orang-orang dari CFW itu sendiri, sehingga akhirnya perubahan nilai itu akan terjadi. Yang kedua, juga ada kapitalisasi, seperti bagaimana Mbak Im Wong mau klaim orang-orang CFW dan dia pengen dapat profitnya dia sendiri, dan bahkan kayak banyak brand-brand yang ngasih jadiin brand ambassador tapi nggak ngasih duit. Dan yang terakhir, even if kamu dapat exposure, kamu akan tetap tidak dianggap. Lihat bagaimana akhirnya orang-orang Harajuku dan juga orang-orang Pang tetap jadi other culture atau subculture doang, yang kamu di othering dari orang-orang mayoritas, bahkan kamu dianggap sebagai annoying karena kamu merusak fasilitas, gak ingat waktu untuk nongkrong, dan lain sebagainya. Jadi intinya kamu cuma akan jadi jelek. Tapi dengan independensi, kita tidak akan terjadi hal itu, sehingga Erlangga harus untuk jadi champion. Thank you. Terima kasih Komisaris kedua dari Tinsi atas pidatonya. Untuk menutup kasus dari tim oposisi penutup dan juga menandakan akhir dari debat ini, dipersilakan pembicara kedua. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Sebelum saya memulai pidato saya ingin memberi kredit kepada beberapa orang. Ada banyak orang yang berjasa dalam karir debat saya, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kepada semua coaches dan teman saya memberi kredit kepada Anda, you know who you are, and I am eternally grateful. Tapi saya akan memberi kredit khusus karena kepada aktor yang sangat berjasa dalam karir debat varsity saya, yaitu sepeda saya sendiri, yang sudah kuat untuk melewati hujan dan panas, dan berbagai medan jalan, dan halangan terbesar dari semua itu, yaitu labirin Pogung dengan 1001 polisi tidurnya yang minimal setinggi 50 cm. Saya berterima kasih kepada sepeda saya. Baik, sebelum saya memulai, saya akan mereiterasikan sekali lagi bahwa POI saya prioritaskan dari OG, dan saya menerima melalui unmute saja. Tapi kalau OG tidak memberi POI ya sudah, CG tidak apa-apa. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, sebentar. Saya lupa setup timer. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Saya menyadari bahwa definisi dan model kami sangat berbeda dari tim-tim lain. Tapi saya akan menjelaskan kenapa definisi yang kami gunakan benar. Satu, kita lihat di konteks slide bahwa ditulis pemberontakan, bukan asimilasi. Jadi pada akhirnya orang-orang yang kelas bawah, kelas menengah ke bawah, tidak meniru style dari orang kelas atas, tapi menggunakan stylenya sendiri. Lagi pula dituliskan juga bahwa ada ekspresi identitas. Ekspresi identitas ini karena nature-nya yang berontak harus berbeda dari style-style yang berkuasa. Dan style yang digunakan pasti yang lebih aksesibel, sehingga lebih likely bahwa baju yang digunakan adalah sederhana, dan mereka membanggakan baju sederhana tersebut. 3, budaya urban di sini kita katakan sebagai budaya SCPD misalnya, ya merupakan budaya elit. Kita ingin meng-counterbalance, mengenalkan hal-hal baru ke standar yang dianggap orang lain sebagai normal. Apa keunikan CO dibandingkan dengan OO? Pertama, mengenai urgensi. Ini bukan hanya soal kelas, tetapi juga preferensi yang lahir dari agama, misalnya orang Muslim di Barat atau orang Cina yang pakai baju Tionghoa di Indonesia. Orang lain yang tidak fit ke society karena konsep-konsep gender gagal
include mayoritas orang yang di status quo yang tidak suka terpaku dalam standar maskulin atau feminin tradisional. Apalagi di status quo angka orang miskin semakin menurun secara cepat karena polisi redistribusi dan semakin banyaknya bantuan pemerintah untuk mobilitas sosial. Jadi delta dari CO jauh lebih besar dari OO karena orang yang di cover orang yang di cover CO jauh lebih banyak. Dan mereka lebih vulnerable dan lebih memvalue adanya subversi budaya seperti yang dijelaskan Rian sebelumnya, dibutuhkan escapism dan lain sebagainya. Dan yang kedua, CO adalah satu-satunya tim yang menjelaskan kenapa kebahagiaan ini harus lewat men-challenge struktur seni dan budaya. Kami menjelaskan eksklusif benefit dari seni dan kenapa seni dan budaya adalah satu-satunya sumber kebahagiaan yang bisa diakses oleh vulnerable actor yang kami dukung. Kedua, mengenai eksklusivitas. Pertama, Rian sudah menjelaskan mengenai demokratisasi dan kebanggaan yang hanya bisa diwujudkan di sisi kami. Ada banyak klasisme dan nepotisme kalangan yang eksklusif dalam dunia fashion dan subversi kultur itu ada untuk memberontak dari semua ini. Kedua, safe space kontribusi kami jauh lebih penting karena pada akhirnya kami menganalisis orang yang membutuhkan safe space ini, yaitu orang yang menerima style satu sama lain, bukan hanya networking antara orang yang berpikiran sama dan untuk escapism. Yang ketiga, mengenai kebanggaan, orang yang memakai baju sederhana itu tetap ada, tetapi dengan adanya subversi budaya kita akan mewujudkan kebanggaan, bukan rasa yang minder. Mari kita respon argumentasi dari CG. CG mengatakan bahwa subversi karena mengeksposur orang-orang vulnerable ke serangan identitas, contohnya dikatain tanda petik jamet. Kenapa tidak apa-apa? Pertama, ini adalah sesuatu yang ini adalah proses menggeser overturn window masyarakat. Toh serangannya juga verbal, mereka sudah sering dapatkan juga dan kemungkinan besar mereka sudah terbiasa terhadap hal tersebut. Terlebih lagi, terneutralize juga dari sense of empowerment yang mereka dapatkan dan mengaktualisasi diri mereka melalui fashion mereka sendiri dan seni lain. Nanti pada akhirnya preferensi orang-orang jamet di CG ini tidak berubah. Di dunia CG pun masih tetap akan dikatai jamet. Tapi tipping point-nya adalah paling tidak di CO, kita tidak tinggal diam, tapi kita bergerak men-challenge struktur status quo dan kita menerima serangan ini dengan kebanggaan. Saya terima POI-nya. Orang-orang yang ada di subversi ini mereka ingin dianggap sebagai orang kaya, tapi gara-gara mereka udah ada di subversi, orang-orang elit itu menganggap mereka orang miskin dan rendahan, jadi validasi di sisi mereka tuh nggak dapet. Oke, ini sudah dijelaskan di konteks slide. Memberontak style dari penguasa ini adalah sesuatu yang fiat, tolong Dewan Juri perhatikan hal ini. Kedua, kalau subversi budaya menghancurkan style dari budaya urban, kelompok urban akan tidak memiliki safe space katanya. Tapi ini tidak ada penjelasan kenapa aktor ini penting. Mereka memiliki kecukupan dalam kebutuhan dasar, bisa main game di PS5, makan enak tiap hari, dan mampu mengekspresikan diri sendiri dengan cara lain, misalnya di sosial media. Ini lebih tidak penting dibandingkan kelompok minoritas yang benar-benar membutuhkan kepercayaan diri untuk bisa mengekspresikan dirinya. Ketiga, mengenai toksisitas, mengatakan bahwa Citayam Fashion Week misalnya menjanjikan akan terkenal cepat. Bukan, ini bukan esensinya. Esensi awal dari Citayam Fashion Week adalah untuk mengekspresikan diri. Baru setelah dipajak oleh style-style urban yang elitis ini, baru ada pandangan seperti itu. Tapi kalaupun ia memang toksik, apakah akan lebih toksik dibandingkan sisi pemerintah? Tidak, karena pada akhirnya keunikan style yang tinggi itu tidak akan tetap ada di sisi mereka, tapi tidak akan tercapai. Dan mengejar standar yang tinggi itu lebih likely di sisi mereka karena tidak ada perendahan standar, tidak ada exposure terhadap gaya mereka, karena exposure-nya tetap gaya-gaya elit, dan tidak ada suburban armada yang membela style mereka yang masih compang-camping katakanlah. Dan argumentasi lain yang juga derivatif dari OG. Jadi kita take down bersama-sama, orang akan jadinya berusaha mengikuti style elit, harusnya minimalis saja. Ini merupakan salah pengertian Mosi, karena sudah saya katakan berontak terhadap elit, bukan meniru elit. Mereka lagi pula tidak menjelaskan kenapa minimalis itu penting dibandingkan agensi yang mereka miliki apa yang mau pakai. Oke, ada kebutuhan primer. Tapi the fact mereka mempertimbangkan untuk beli tas Hermes Ori atau bahkan KW menunjukkan bahwa mereka paling tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau setidaknya kelas menengah. Dalam kasus terbaik, kasus mereka irrelevan. Dalam kasus terburuk, kasus mereka irrelevan. Tapi assuming but not conceding, mari kita bermain dalam skenario mereka.
Pertama, standar terlalu tinggi sehingga orang tidak merasa cukup. Justru di sisi kita akan ada penurunan standar karena orang tidak mengejar standar yang tidak bisa reachable, tapi bangga terhadap kesederhanaan mereka. Kedua, konsumerisme. Konsumerisme tetap akan ada di kedua sisi, tapi kita akan membreakdown ada konsumerisme karena kami membuat bangga dengan stylenya yang jamet atau compang-camping atau bolong-bolong dan lain sebagainya. Tidak harus membeli baju yang mahal, yang branded. Kita menunjukkan bahwa tidak perlu ada Prada untuk fashionable dan fashionable tidak butuh uang. Tapi di komparatifnya di government tetap ada konsumerisme, glorifikasi elit dan orang-orang yang pamer. Jadi prasyarat argumentasi OG dan CG hanya bisa berjalan dengan analisis CEO yang menunjukkan bahwa kepuasan dan kebanggaan memakai baju compang-camping itu tetap ada. Kontrol kapital. Saya rasa Mbak Im Wong sadar kalau Citayam viral karena diversity-nya. Sehingga kalaupun orang tetap ingin profit dan viral, tidak menerapkan batasan-batasan yang tidak penting karena mereka sadar diversity dan keunikan rural atau punk fashion itu ada alasan kenapa tren itu viral in the first place. Maafkan bahasa Prancis sama saya, tapi vive la révolution. Baik, terima kasih atas pidatonya. Tadi pembicaraan kedua dari CEO. Berikut tanda dari akhirnya debat ini. Selamat saya ucapkan dengan setulus-tulusnya pada para pendebat yang telah mencapai grand final dari KDMI 2022. Terima kasih telah berusaha dan terima kasih atas pidato-pidatonya yang sangat baik. Sekarang saya mohon bantuan dari pihak panitia untuk memindahkan juri-juri ke breakout room agar kami dapat memulai deliberasi. Selamat semuanya. Selamat.